Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas materi lanjutan. Kalau kemarin kita kan bahas penyajian data biasa, data kita sajikan dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan lingkaran. Nah, sekarang kita masuk ke tabel distribusi frekuensi. Jika ukuran data cukup besar, misalnya N-nya sampai 30, N-nya itu banyaknya data ya, sampai 30, lebih besar dari 30, maka sebaiknya data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi dibedakan menjadi dua, yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal dan yang berkelompok. Nah, berikut ada data berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam kilogram. Saya ini datanya ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang ke kanannya ada 10, ke bawahnya ada 4, jadi ada 40 ya. Nah, tabel distribusi frekuensi tunggal dari data tersebut sebagai berikut. Nah, misalnya berat badan 30 ini kita kelompokkan, yang paling rendah nilainya dan paling rendah tinggi badannya itu berapa? Ada 32, 33. Nah, yang 32 yang paling rendah ya. Jadi kalau misalkan 32, kita hitung 32 ada berapa? 1, 2, 3, 4. Terus mana lagi? 5, 6. Ada 6 ya. Nah, di situ terbukti ada 6 yang 32. Sekarang yang 33. 33 ada berapa? Misalkan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 juga. Begitu seterusnya sampai di 37. Kita isinya sampai 37 sehingga banyak anak setelah difrekuensikan yang ini ditotalkan itu jadi 40 ya. Nah, sekarang untuk data yang sangat besar sebaiknya menggunakan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok itu: yang pertama, jangkauan. Misalnya kita menentukan jangkauan yang pertama ini. Jangkauan. Nah, jangkauan itu maksudnya apa? Datum terbesar dikurangi dengan datum terkecil. Artinya, data yang paling besar dikurang dengan data yang paling kecil. Jadi kalau misalnya ada data, perhatikan mana yang paling besar, mana yang paling kecil. Itu yang merupakan jangkauan. Nah, kemudian ada yang kedua, banyak kelas interval. Banyak kelas interval dengan rumus ini ya. K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, 3,3 log N ini rumusnya ya. N-nya itu apa? N-nya itu banyaknya data. Kalau yang tadi kan datanya ada 40, berarti N-nya adalah 40. Nah, bagaimana mencari log N? Bisa kalian cari di kalkulator. Pakai kalkulator yang ini. Ada kan yang biasa. Kemudian ada yang kalkulator yang ilmiah. Bisa kalian langsung cari log. Jadi cari log, akan muncul ada lognya, kemudian angka misalnya 40 DP 40 itu datanya, jadi 40 dia akan muncul lognya ya. Kemudian yang ketiga itu adalah panjang kelas. Nah, panjang kelas ini setelah didapat jangkauan dengan kelas, maka panjang kelas itu adalah jangkauan dibahagi dengan banyaknya kelas. Ini kan banyaknya kelas kalau sudah dapat ya. Kemudian tentukan yang keempat, tentukan batas kelas interval, batas bawah dan batas atas. Batas bawah kelas pertama dapat diambil sama dengan nilai datum terkecil. Jadi kalau misalnya batas bawah itu yang paling rendah ya, bisa diambil nilai yang paling datum terkecil, yang terkecil ya. Kemudian dapat diambil sama nilai atau nilai yang lebih kecil dari datum terkecil. Bisa juga misalkan data terkecilnya 33. Bisa kalian ambil 32 juga, tergantung dari data itu. Oke.
Tentukan frekuensi dari yang ke-5, tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan torusnya. Lanjut, misalnya kita langsung contoh ya, supaya langsung kalian tahu maksudnya dari penjelasan itu apa. Misalkan yang di sini hasil nilai teks matematika 30 siswa kelas 11 IPA SMA sebagai berikut. Ini ada 60 sampai 69. Nah, di sini perhatikan, di sini sudah di bold ya. Yang paling rendah itu berapa? 30. Nanti kalian kalau misalnya ada soal, kalian perlu perhatikan baik-baik mana nilai yang paling rendah, mana nilai yang paling tinggi. Jadi yang paling rendah ini yang paling tinggi. Jadi kalau misalnya sudah kelihatan jangkauannya kan bisa kalian bisa cepat dapat. Dimana jangkauan itu adalah nilai tertinggi dikurang dengan nilai terendah, sehingga dapat jangkauannya adalah 58. Kemudian banyaknya kelas, perhatikan rumusnya ini kan 1 tambah 3,3 log dari N. Log N itu maksudnya ini kan datanya ada 30, jadi N nya adalah 30. Oke ya, sehingga 1 tambah 3,3 dikali dengan, ini kan kali, dibentukannya kali kan, 3,3 kali log 30. Ternyata dilihat di kalkulator, log 30 itu adalah 1,477. Ini sama, banyak angka di belakang koma. Cuma kalau kalian mau memastikan, ambil saja 3 angka di belakang koma ya. Ini 3 angka di belakang koma. Ada 477 ya, supaya lebih efisien. Kemudian dikalikan 3,3 dikali dengan 1,477. Dapat yang ini. 4,874. Setelah itu dijumlahkan 4,874 ditambah 1. Kan kalau misalnya ada koma ini kan 4,8 misalnya berapa ditambah 1, satunya itu di sini kan. Jadi 5, ikuti komanya. 874. Gitu ya. Oke. Sehingga di sini hasilnya adalah 5,877. Perhatikan ketika nilai seperti ini kan 5,8 itu dia kan sudah melebihi 5,5 ya. Dia kan di sini kalau 5,5 ke atas. Jadi berarti 5,6 itu bisa kalian bulatkan jadi 6 ya. Bisa dibulatkan jadi 6. Jadi kalau misalkan ini 5,8 kan bisa dibulatkan jadi 6 kelas. Sehingga panjang interval kelasnya jangkauan dibagi dengan kelas ya kan, yang ber-8 dibagi 6 dapat 9,67. Nah dibulatkan juga karena kan komanya sudah lebih dari 5 ya kan, 9,67 maka bulatkan jadi 10. Oke ya. Oke, kemudian batas bawah kelas yang pertama diisi. Batas bawah kelas pertama adalah datum terkecil, tetapi tidak harus, dapat juga digunakan bilangan lain. Misalnya batas bawah kelas interval pertama digunakan datum terkecil. Ini kan datum terkecilnya adalah 30. Oke. Kemudian datum terkecilnya 30, maka kalian pakai seperti ini ya. Batas kelas intervalnya 30 tambah P panjang kelas dikurang dengan 1. Itu ya rumusnya ya. Jadi banyaknya datum yang terkecil ditambah dengan panjang kelas dikurang dengan 1. Jadi kalau misalkan panjang kelasnya kan 10, jadi 30 ditambah 10 kurang dengan 1. Jadi 30 ditambah 10 berapa? 40 dikurang 1, 39. 10 adalah panjang kelasnya. Sekarang perhatikan ya. Kita langsung lihat tabelnya ya di sini. Nah, kita kelompokkan. Perhatikan. Nah, di sini sudah seperti ini, bagaimana caranya? Oke. Ini kita bahas ya, 30 sampai 39. Cara menghitungnya panjang kelas itu sama dengan ini ya. 30 ditambah 10 kurang 1. Nah, supaya tidak pakai rumus lagi, kalau misalkan panjang kelasnya 10, berarti kalian tambahnya itu harus 9 saja. Jadi misalkan kalian ambil datanya yang pertama kan 30. 30 ditambah 9, 39. Baik seterusnya. Kemudian setelah 39 di sini 40 ya.
Tidak boleh lagi ditulis 39 sini, dia setelah angka di atas ini. Jadi 40 tambah 9, ya kan? Kalau misalnya panjang kelasnya 10, berarti dikurang 1, jadi 9 tambah dengan 9. Kalau misalnya kelasnya 9, berarti dikurang dengan 1 tambah dengan 8, supaya mempermudah kalian mengelompokkan dia dalam bentuk batas kelas, ya. Jadi kalau misalnya 50, ini kan 49, berarti 50 tambah 9, 59. Oke, naik lagi 60 tambah 9, 69. Naik lagi 70 tambah 9, 79. Naik lagi 80 tambah 9, 89. Sehingga di sini kalau misalkan kalian perhatikan, data terbesarnya di sini kan adalah 88, ya kan? Sehingga batasnya nilainya itu, perhatikan di sini 80 sampai 89. Jadi masuk ya. Oke. Sekarang kita langsung kelompokkan. Dari 30 ke 39 ada berapa angkanya yang di situ? Jadi antara 30 sampai 39. Perhatikan ini nilainya 30 sampai 39. Jadi ada 1. Lihat yang 30-an ya. Cuma 1 ya. Jadi perhatikan 30 sampai 39, oh ada 2. Perhatikan. Ada 1 di sini 30, kemudian di sini ada 39, sehingga ada 2 ya, 2 kelas 30 sampai 39. Kemudian lagi lanjut, misalnya kelas 40 sampai 49. Oke, kelas 40 sampai 49 ini ada 43, dia ada 41, ada 49, ada 40, ada 4 ya. Lihat lagi. Oke, ternyata benar ada 4 ya. Kemudian 50 sampai 59. Lihat lagi 50 ya, waalaikumsalam. 50 sampai 59. Oke, 50, 57, 54, 51, 56, 54, 54. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Oke, kita perhatikan lagi ada berapa. Oke, ada 5. Ini kan garisnya 1, 2, 3, 4, 5 tambah 3, 8. Oke ya. Kemudian 60 sampai 69 ada berapa? Gitu lagi ya sampai seterusnya. 60, ini kan 60, 61, 62, 67, 68, 69, ini 63, 67, 65, 69. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kita lihat lagi ya. Ada 10 ternyata ya. Ini ada 10. Oke. Begitu juga 70 sampai 79. Sampai pada yang terakhir. Perhatikan 80 sampai 89. 80-an itu dia cuma yang ini. Ternyata cuma 1 ya. Jadi tinggal masukkan frekuensinya, ternyata 1. Sehingga di sini kalian tinggal jumlahkan. Ini 2. Ini 2, ini 4, ini 8. Ini kesini ada 10, ini kesini ada 5. Ini cuma 1. Sehingga di situ dijumlahkan totalnya adalah 30. Ya, di sini perhatikan baik-baik angka-angkanya ya, jangan sampai keliru dalam menentukan frekuensi sesuai dengan nilai batas kelasnya ini. Oke, lanjut ya. Kita lanjut, ini beberapa istilah sehubungan dengan tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok. Misalnya di sini ada batas bawah kelas, batas atas kelas. Jadi batas bawah itu yang ini, yang sebelum yang kiri. Batas atas adalah 39. Jadi batas bawah itu yang paling kecil, batas atas itu ada 39. Jadi kalau menentukan batas, ini batas bawah yang ini 30, batas atas 39. Di bagian tengahnya juga begitu, batas bawah 60, batas kelas, batas atasnya 69. Jadi ini batas bawah. Kiri batas bawah, yang di atas di sebelah kanan batas atas. Jadi begitu ya, ini bawah, ini atas. Oke, lanjut. Tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Nah, ini perhatikan. Tepi bawah, maksudnya tepi bawah berarti
Kan di sini sudah diketahui batas kelasnya adalah 30. Tepi bawahnya itu adalah 30 kurang 0,5. Jadi kalau misalkan 30 kan, tepi bawahnya berarti 29,5. Oke. Tanpa mengurangi kan, sebelum angka 30 kan 29, tinggal di koma 5. Kemudian tepi atasnya itu tinggal mau tambah dengan 0,5. Jadi kalau 39 tepi atas tambah dengan 0,5 gitu ya. Kalau misalkan tepi bawah yang di kelas kedua, ini kan kelas kedua, ini kelas kedua ini, berarti tepi bawahnya berapa? Berarti 39,5. Tepi atasnya yaitu yang ini 49,5. begitu ya. Oke, jadi tinggal yang di sini dikurang 0,5, di sini tambah 0,5. Lanjut, panjang interval kelas. Panjang interval kelas itu tepi atas dikurang tepi bawah. Jadi kan panjang intervalnya kan diketahui memang 10 ya. Jadi kalau misalnya kalian kurang memastikan, 39 itu kan batas atasnya yang ini. Oke. Kemudian tepi bawah kelas. Kemudian yang tepi atasnya ini, tepi bawahnya yang ini 29 kan, tinggal dikurangi dapat 10. Kemudian titik tengah kelas. Nah ini kan kelasnya kan ini. Nah, bagaimana mencari titik tengahnya? Berarti dijumlahkan batas bawah ditambah, jadi 30 ditambah dengan 39 dibagi dengan 2. Itu dia nilai tengah ya, yang ini nilai tengah kelas. Jadi 30 ditambah 39 dibagi 2 itu tengah kelasnya yang pertama. Yang ini ya. Yang ini. Tinggi kelasnya berapa? Nah, kemudian yang kalau misalnya 40 dengan 49 berarti 40 ditambah 49 dibagi dengan 2. Begitu ya. Atau misalkan kalian supaya lebih singkat, tidak perlu lagi nih, itu lihat, perhatikan ini 34,5, berarti 30 31 32 33 34 ya kan, 30 31 32 33 34. Kalau misalnya kalian hitung berjari, misalnya ini panjang kelas kan, 30 31 32 33 34 35 36 begitu 38 39 kan pasnya 10 dihitung dari 30. Maka yang kelima setengah itu adalah nilai tengah. Jadi 30, 31, 32, 33, 34,5. Kalau menentukan yang kelas kedua bagaimana? Kalau menentukan yang kelas kedua, hitung lagi. Ini kan 40, 41, 42, 43, 44,5. Jadi nilai tengahnya itu adalah 44,5. Jika kalian mau memastikan, silakan langsung dicari 40 ditambah dengan 49 dibagi dengan 2 ya. Kemudian kalau kelas ketiga begitu juga ya, 50, hitung lagi 51, 52, 53, 54, 55, 55,5. Jadi itu 55,5 itu adalah nilai tengah dari yang kelas ketiga. Jadi nilai tengahnya beda-beda ya, sesuai dengan kelas-kelasnya. Oke, itu materi kita hari ini. Nanti kalian ibu akan kirimkan langsung tugasnya, kalian kerjakan. Supaya kalian tidak melihat video ini, jadi tugasnya ibu taruh di sini ya. Ini nomor 4, silakan kalian screenshot, soalnya ini ya, daftar penjualan harian. Kemudian buatlah tabel distribusi frekuensinya. Jadi ini datanya, buatlah tabelnya ya, sesuai dengan yang tadi. Oke, ibu akhiri untuk pembelajaran kita hari ini.
Insya Allah bisa masuk ke kalian, dan perhatikan baik-baik videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.